Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat kuis di e-learning Unsri. Mungkin sudah banyak tutorial di YouTube mengenai pembuatan kuis, tapi mungkin ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi siapa yang ingin menambah pengetahuannya tentang pembuatan kuis di e-learning, khususnya yang menggunakan LMS Moodle. Baik, pertama-tama dalam pembuatannya kita harus hidupkan dulu editing kursus kita atau kuliah kita. Nah, di sini sudah aktif. Versi Moodle yang dipakai di sini adalah versi Moodle 3.9. Kita akan tambahkan kuis misalnya di pertemuan tanggal 6 Oktober misalnya. Kita ambil kuis untuk menambahkan kuis di dalam kuliah kita. Kita beri nama kuisnya, misalkan kuis 1. Deskripsinya misalkan bisa saja berupa aturan, misalnya kuis ini akan dilakukan dengan aturan. Pertama, sifat kuis, tutup buku, tidak boleh kerjasama dengan cara apapun. Kedua, waktu pelaksanaan kuis yaitu 30 menit misalkan, dengan jumlah soal 30 soal campuran. 3. Kuis ini dikerjakan sebanyak 1 kali. Nah, contohnya seperti itu, lalu kita tampilkan di course nantinya atau di kuliahnya. Kemudian waktunya berapa lama? Misalnya kalau kita tentukan tanggalnya, mulai jam berapa, tanggal berapa, di sini kita enablekan. Misalnya kita mulai pukul 14 besok misalnya. Untuk esok hari tanggal 22 misalnya. 22 Oktober. Tanggal jangan 22 Oktober karena kita di sini akan memasukkannya di slot 6 sampai 12 Oktober. Maka kita bisa set tanggal 7 misalnya 7 Oktober atau sesuai dengan jadwal kuliah kita. Kemudian kita boleh tutup kuis ini tanggal yang sama dengan jam yang berbeda. Misalnya jam, karena 30 menit kita beri kesempatan mereka sampai jam 15. Artinya dalam rentang antara pukul 2 sampai pukul 3 mereka boleh memilih waktunya kapan, tetapi durasi kuisnya adalah 30 menit. Kita beri limit waktunya 30 menit.
Kemudian kita tentukan gridnya. Karena 1 kali bisa saja kita atur di sini jadi 1 kali. Kemudian layoutnya kita atur agar soalnya misalnya 1 kali every question ya. Jadi setiap satu soal 1 halaman. Navigate-nya sequential, jadi nanti dia akan acak ya. Kemudian behavior-nya ini bisa kita acak juga untuk pertanyaannya. Kemudian untuk reviewnya ini selama pengerjaan bagaimana, dalam proses pengerjaannya bagaimana, kemudian setelah proses pengerjaannya bagaimana. Jadi kita boleh uncheck ya di bagian-bagian mana saja pada bagian review ini yang boleh dilihat oleh mahasiswa ya. Misalnya saya tidak ingin mereka melihat mana jawaban yang benar ya, supaya mereka tidak saling menginformasikan ke mahasiswa lain. Bisa saja kita uncheck yang ini ya. Feedbacknya, kalau mau memberikan feedback boleh. Oke. Ini ketika kuis masih berjalan ya. Ini kita tidak perlukan. Oke. Nah, setelahnya ini seperti apa ya? Boleh juga ini kita uncheck supaya mahasiswa tidak mengetahui hasilnya, jadi hanya mengetahui total poinnya saja. Kenapa? Kadang mahasiswa merekam ya, kemudian memberikan jawabannya ke kawannya yang lain, atau kalau kita melakukan kuis ini 2 kali, mereka punya kesempatan untuk merekamnya. Jadi di sini kita uncheck saja. Nah, kemudian kalau ada gambar boleh ditampilkan di halaman depan kuisnya ya. Oke. Kalau ingin diberi password, silakan ditambahkan password di sini. Kalau tidak apa-apa, jadi mahasiswa tidak perlu repot-repot memasukkan password pada saat quiz. Ini adalah overall feedback jika mahasiswa berhasil ya 100%, misalkan selamat, Anda berhasil, atau misalnya di bawah 50%, bisa kita tuliskan misalnya silakan belajar kembali. Atau bisa ditambahkan lagi sesuai dengan keinginan, grade pada grade berapa saja Bapak Ibu ingin memberikan feedback ya. Boleh antara 100 atau 50, atau misalkan ada yang memberikan feedback lain, silakan sesuai dengan grade-nya. Nah, ini adalah common module setting. Oke. Kalau ada grup di dalam kelas kita pecah menjadi grup ya. Jika soalnya misalnya untuk Indralaya, kita bagikan Indralaya. Kemudian restricted access-nya kita juga berikan kepada mahasiswa Indralaya. Oke. Activity complete-nya biarkan mahasiswa mengecek sendiri. Kemudian kita save and return to course. Nah, kuis kita sudah muncul.
Tetapi saran saya, sebelum kita selesai mengeditnya, kita hide dahulu supaya mahasiswa tidak melihat kuis ini, ya. Nah, setelah tempat untuk kuis sudah selesai kita buat, langkah selanjutnya adalah menambahkan kuisnya. Nah, di sini kita belum ada kuis, ya. Jadi tidak ada kuis yang ditambahkan. Bapak Ibu kalau sudah punya kuis di dalam bank soal, ini bisa ditambahkan. Kalau belum ada, kita bisa membuat kuis, ya. Oke, kita edit kuis. Nah, di sini Bapak Ibu silakan rubah. Kalau misalnya grade-nya adalah 100, bisa kita kasih save dalam 100 maksimum grade-nya, ya. Kemudian soalnya akan di shuffle, nanti boleh di shuffle jadi di acak, ya. Kemudian karena soal belum ada, kita bisa tambahkan kuis, ya, kuis baru atau dari bank soal kalau sudah ada, atau random quiz, ya. Random quiz ini bisa dari kedua-duanya. Kita coba yang pertama, menambahkan soal. Nah, contoh soal-soal yang bisa diterapkan di dalam kuis yang ada di dalam model cukup banyak, ya. Ada multiple choice, ada benar salah, ada menjodohkan, ada jawaban pendek, ya, dan seterusnya. Ini banyak, ya, sampai ke bawah. Kita coba yang multiple choice saja. Nah, ini ada kategori yang di sini adalah defaultnya sesuai dengan kuliahnya. Jadi di sini kuliah menggambar teknik. Nah, di sini boleh kita berikan question name-nya sesuai dengan topik dari kuis tersebut, ya. Misalnya dalam topik 1, ya, apa misalnya pendahuluan. Contohnya di sini saya buat misalnya saya ingin pendahuluan. Pendahuluan dasar menggambar. Nah, di sini pertanyaannya boleh beragam yang berkaitan dengan dasar menggambar. Misalnya karena saya menggambar menggunakan AutoCAD, ya. Misalnya seperti ini. Pertanyaannya tidak perlu kita beri nomor, ya. Apa perintah yang digunakan untuk menggambar garis, misal. Nah, ini karena multiple choice, ya, bisa kita beri feedback, ya. Kalau ingin berikan feedback kalau benar, ya. Di sini adalah jawabannya, ya. Di bagian jawaban kita bisa memberikan jawaban. Kemudian kalau jawaban itu ada dua, boleh kita dua atau lebih, boleh kita pakai multiple answer law. Jadi kalau dia jawabannya cuma satu, kita pilih satu saja jawabannya. Kemudian jenis pilihannya, apakah Anda mau huruf kecil ABC, huruf besar ABC, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya, boleh dipilih, terserah Bapak Ibu. Kemudian kita perlihatkan instruksinya, ya, kalau ada instruksi tambahan di dalam kuis tersebut. Oke, jawaban yang pertama misalnya adalah line dan jawabannya adalah benar. Kita beri poin 100, feedbacknya benar. Seperti itu. Pilihan kedua print,
gridnya tidak ada. Selanjutnya pilihan ketiga, misalkan circle, jawabannya salah. Kemudian yang keempat, misalnya kita gunakan perintah rectangle. Kemudian setelah itu di bagian combine feedback bisa dirubah kalau Bapak Ibu ingin merubahnya. Kalau mahasiswa diizinkan untuk menjawab, misalkan kalau dia sudah memilih satu pilihan kemudian ingin merubahnya, ya, Bapak Ibu boleh memberikan penalti kalau misalnya mereka mencoba berkali-kali dalam memilih jawaban yang benar. Tapi kalau tidak, boleh kita nolkan, ya. Jadi seandainya mereka mencoba ragu memilih salah satu jawaban, kemudian mereka kembali lagi dan merubahnya, Bapak Ibu boleh memberikan penalti atau tidak di sini, ya. Jadi silakan dicek. Kalau ingin memberikan penalti, apakah 100% atau ke 50% atau 33% atau sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, di sini ada hint-nya. Jadi kalau mereka menjawab jawaban itu salah, Bapak Ibu bisa berikan petunjuk di sini. Kalau misalnya ingin memberikan petunjuk, misalnya tadi dia memilih jawabannya circle, Bapak Ibu bisa beri petunjuk, misalnya jawabannya belum tepat atau apa, ya, sehingga mereka akhirnya dapat memilih pilihan yang benar. Tetapi sekali lagi di sini kita berikan penalti kalau mereka merubah jawabannya terlalu banyak, atau bisa saja misalnya 2 kali, 3 kali, ya. Nah, silakan dirubah di sini kalau mereka ingin merubah, dan mereka kena penalti kalau mereka merubah pilihannya. Di sini saya berikan nilainya 0 karena saya tidak mengizinkan multiple try, jadi mereka hanya satu kali saja mengklik dan mereka tidak boleh mundur. Setelah itu kita switching. Nah, soal kita sudah ada di sini, ya. Poinnya 1. Atau misalnya kalau mau poinnya dirubah juga boleh, sesuai dengan ringan atau beratnya soal, ya. Misalnya kalau kita ingin merubah poinnya misalnya 10, ya, boleh. Ini sesuai dengan simple atau tidaknya soalnya, ya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu soalnya itu ringan, bisa diberi angka 1. Kalau dia berat, diberi nilai yang berbeda sesuai dengan skala yang menurut Bapak Ibu sesuai. Oke. Bisa ditambahkan lagi soal yang lainnya, misalnya soal benar salah. Misalnya ini tentang tadi adalah pendahuluan cat. Misalnya yang kedua ini tentang bab 2 misalnya, ya. Penggunaan
perintah misalnya line. Perintah line digunakan untuk menggambar sebuah garis yang menghubungkan satu koordinat ke koordinat lainnya. Nah, ini adalah soalnya. Di sini jawabannya apa? Apakah benar atau salah? Misalnya tadi dari soal itu kita nyatakan benar, maka responnya untuk benar misalnya selamat. Oke, benar. Boleh seperti itu. Sama juga kalau di sini, kalau misalnya ingin multiple try, kemudian teksnya juga boleh ditambahkan. Nah, kita save. Nah, kita sudah ada 2 soal. Jadi proses untuk menambah soal bisa dilakukan di sini, ya. Kalau kita ingin mengeditnya kembali, ada di sini, ya. Jadi kalau kita edit, nah ini adalah soal yang tadi. Bila kita ingin merubah question name-nya, soalnya, boleh di sini kita ulang kembali untuk diedit. Nah, kalau kita ingin melihat previewnya juga bisa, ya. Seperti apa soal ini akan tampil nantinya. Tekan previewnya. Nah, seperti ini akan muncul, ya. Misalnya kita coba kalau jawabannya benar, misalnya, ya. Submit and finish. Nah, jadi jawabannya benar, ya. Jawabannya sudah tampil di sini, ya. Nah, bagaimana kalau jawabannya salah? Jadi kita coba lagi kalau jawabannya salah, misalnya. Nah, oke. Berarti soal kita sudah correct, ya, sudah oke. Kalau tidak ada perubahan, kita cancel saja. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek soal itu seperti apa jalannya, ya, selama proses pengeditan kuis, ya. Anggaplah Bapak Ibu selesai misalnya membuat kuis, silakan Bapak Ibu pelajari bagaimana membuat kuisnya, ya. Yang bagian yang lain-lain silakan dicoba, ya. Lalu di preview, dilihat seperti apa hasilnya. Insya Allah bisa. Nah, kita anggap ini selesai, ya, sudah selesai. Kita kembali tadi dalam pengeditan. Misalnya untuk masing-masing soal ini kita beri nilai berbeda, misalnya boleh sesuai dengan mudah atau tidaknya soal tersebut. Tapi total maksimum grade-nya adalah 100. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada soal, ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat di question bank-nya, bisa dilihat di sini. Jadi kita punya 2 soal di bank soal, ya. Nah, bisa Bapak Ibu tambah nanti kalau soalnya sudah banyak, ya. Nanti bisa kita pilih soal-soal mana saja
yang akan masuk di dalam kuis 1 ya. Nanti kalau ada kuis 2 bisa kita tambahkan lagi soal-soal dari kuis-kuis yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, kita kembali ke kuis 1. Nah, kuisnya sudah ada dan akan muncul pada tanggal 7 Oktober jam 2 dan berakhir jam 3. Kita coba preview. Oke, kuisnya sudah muncul. Karena kita izinkan 1 kali, maka mereka harus mengerjakannya 1 kali. Di sini adalah waktunya. Ya. Di sini kita bisa menjawab, ya. Jadi tampilan ini tampilan di Bapak Ibu ya, seperti ini, tapi akan mirip dengan di mahasiswa ya. Jadi nanti dicoba Bapak Ibu sebagai mahasiswa mencoba kuis ini ya. Nah, kesulitannya karena kita tidak punya akun mahasiswa, kita tidak bisa melihat secara real seperti apa kuis ini sebenarnya ya. Cara lainnya yang bisa dicoba adalah meminjam akun mahasiswa tentunya untuk mencoba ini, meminjam akun mereka 1 orang. Kita coba masuk dengan akun tersebut pada saat dia tidak memakai, misalnya pada saat tengah malam atau saat-saat dimana tidak ada kuliah online lagi dan di saat mereka tidak mengerjakan tugas. Kita bisa mencoba untuk melihat hasilnya ya. Nanti setelah kita coba dan ternyata berhasil seperti yang kita harapkan, barulah kita izinkan mahasiswa untuk melakukan kuis ya. Sebenarnya ada cara lain. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, bisa menggunakan akun gratis yang ada di website, itu banyak sekali ya. Salah satunya akun di gnomio.com, bisa membuat akun di sana. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat kuis di sana dan mencoba menjadi dosen, lalu mencoba masuk sebagai mahasiswa untuk mencoba kuis yang dibuat, lalu dicoba diterapkan di e-learning Unsri. Oke, kita coba yang soal sudah kita buat, kita jawab. Kemudian soal yang kedua, submit all and finish. Oke. Jadi ketika mereka selesai melakukan ujian, ini ada feedbacknya, selamat Anda berhasil ya. Finishnya seperti itu. Biasanya di bawah ini akan muncul nilainya ya, nilai ujiannya. Cuman karena di sini previewnya saja ya, jadi tidak muncul nilainya. Tetapi bisa dilihat benar atau tidaknya jawaban yang kita buat. Jadi di sini bisa dilihat ya, seperti ini. Finish review. Nah, jadi kita sudah melakukan quiz ya untuk review kita sendiri seperti apa hasilnya. Tetapi nanti kalau di sini mahasiswa sudah masuk akan berbeda, ada tampilannya di sini ya. Contohnya mungkin bisa saya tampilkan di kuliah yang lain. Contohnya seperti ini. Jadi ketika mereka sudah melaksanakan ujian, ini 2 kali saya beri kesempatan,
kita bisa melihat mahasiswa telah melakukan ujian di sini. Dan nilainya juga sudah tertera, ya. Jadi ini adalah nilainya, ini adalah soal di mana mereka menjawab mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini adalah hasil dari ujian secara online. Oke. Nah, setelah semua settingan ini benar, ya, kita siap untuk menampilkan kuis ini. Jadi untuk menampilkan, Bapak Ibu bisa melakukan setting kembali, kemudian di show-kan. Maka kuis ini akan tersedia untuk mahasiswa sesuai dengan grup dan waktu yang telah ditentukan. Demikian cara pembuatan kuis di e-learning Unsri dengan LMS modelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.